Selamat datang di Replik, Resensi Publik. BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Halo warga-warga YouTube, Spotify, atau dimanapun kalian lagi nongkrong. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi bareng kita di Replik. Nah, jadi pada replik kali ini kita akan membedah sebuah film yang berjudul Woman from Rhode Island, yang sekaligus film itu memperingati International Women's Day yang diperingati setiap pada tanggal 8 Maret. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan tentang filmnya, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Albert, dan hari ini aku nggak sendirian, karena udah ada partner ngobrol aku yang udah duduk manis di sebelah aku. Boleh dong perkenalan juga? Halo semuanya, nama aku Ratu. Kita berdua dari staf Departemen Kajian Strategis yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini. Nah, di sini kita nggak hanya berdua, tapi kita juga mendatangkan partner diskusi kami, yaitu narasumber kita untuk membedah film ini secara bersama-sama. Mungkin boleh Ibu perkenalan dirinya? Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para pendengar podcast dan kanal YouTube dari BMFH UPNVJ. Perkenalkan, saya Davila Prawidya Azaria. Saya salah satu pengajar, khususnya di bidang hukum internasional di Fakultas Hukum UPNVJ. Salam kenal. Ibu ini pas datang ke sini Ibu lagi selesai ngajar apa gimana, Bu? Kebetulan hari ini saya kosong mengajar ya. Jadi memang saya khususkan agenda hari ini untuk mengisi podcast teman-teman semua. Kalau untuk sekarang mungkin kesibukan Ibu selain ngajar sebagai dosen, apa lagi, Bu? Kesibukan dosen tentu saja yang utama adalah mengajar ya. Kemudian yang selain itu adalah tentu saja penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Mungkin teman-teman bisa baca di Tridharma Perguruan Tinggi begitu ya, karena teman-teman juga menjadi bagian dari Civitas Akademika. Kemudian selain itu ya tugas-tugas administrasi dosen pastinya ya yang cukup menyita waktu. Ibu ini kan bertepatan lagi bulan Ramadan ya, Bu. Mungkin Ibu ngerasain ada hal yang berbeda gitu dari cara Ibu ngajar pas di bulan Ramadan, kayak mungkin waktunya yang bertepatan dengan jam buka, kelas sore gitu. Iya betul. Sebelumnya selamat berpuasa ya teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Memang betul ada penyesuaian ya, tetapi kita sudah ada standar gitu ya. Kami sudah ada standar, salah satunya adalah pengurangan jam mata kuliah yang mulanya sekitar 50 menit satu SKS-nya, kemudian berkurang menjadi 40 menit. Dan ya memang itu menjadi kendala ya. Saya rasa sih nggak cuma hampir berbarengan dengan waktu berbuka puasa, tetapi juga ketika jam kuliah pagi ya, itu seringkali juga ada toleransi waktu bagi teman-teman mahasiswa, terutama mungkin yang rumahnya jauh. Apalagi Jakarta akhir-akhir ini hujan ya di setiap pagi, jadi itu cukup menjadi kendala kita semua. Jadi saya rasa kita antisipasi bersama-sama lah ya. Oke, jadi kita berdua di sini bakal nemenin kalian semua buat membahas sebuah film yang sebenarnya isinya itu sangat disayangkan dan mengecewakan karena berisikan tindakan dan perspektif yang memang terkesan merendahkan martabat dan juga kehormatan dari perempuan. Ini juga masih menjadi suatu isu yang dalam kehidupan nyata kita pun masih belum terselesaikan secara konkret. Dalam film ini, penekanan bahwa nilai komunitas adat itu terkesan menjadi urgensi dan tolak ukur dalam bermasyarakat, dan dianggap lebih penting ketimbang martabat dan juga kehormatan dari perempuan. Di sini kita akan mendiskusikan dari berbagai perspektif yang akan membuka wawasan yang lebih luas dan juga pikiran yang lebih terbuka. Oke teman-teman, jadi Woman from Rhode Island ini adalah film yang disutradarai dan ditulis oleh Jeremias Nyangoen. Nah, film ini itu menceritakan kisah perempuan dari Pulau Rote, yaitu Orpa sebagai ibu, Martha dan juga Bertha. Nah, film ini tuh lebih menggambarkan atau membahas tentang tokoh Martha sebagai pekerja migran ilegal yang mengalami kekerasan seksual oleh majikannya di Malaysia. Nah, ketika Martha ini kembali ke Pulau Rote untuk pemakaman sang ayahnya, Martha ini justru malah mengalami trauma yang lebih dalam karena kembali mengalami kekerasan seksual oleh warga setempat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Nah, menurutku pribadi, sebenarnya hal yang paling bikin film ini untuk dibahas secara menarik adalah karena film ini itu mengandung nilai bahwasannya kekerasan maupun pelecehan terhadap perempuan itu selalu terjadi, bahkan terkesan diwajarkan oleh satu sistem legitimasi yang terstruktur dalam lingkup masyarakat. Seringkali juga kita lihat di kehidupan nyata kita, banyak perempuan dari kalangan anak-anak di bawah umur, bahkan sampai lansia, itu masih mengalami tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual
yang seharusnya ditindaklanjuti secara hukum karena telah melanggar moral dan juga norma. Namun kenyataannya masih banyak berbenturan dengan nilai-nilai komunitas yang memang berbeda perspektif dalam penanganan isu pelecehan terhadap perempuan. Nah, dari rangkaian narasi yang tersirat di film ini, kita itu juga ditunjukkan bahwa kesetaraan gender ini tuh masih belum berdiri tegak di struktur masyarakat. Nah, dalam film ini juga kita bisa melihat jelas bahwa martabat dan kehormatan perempuan begitu direndahkan dan dianggap tidak berharga. Ini menjadi gambaran per hari ini yang masih maraknya terjadi ketika perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti pelecehan maupun kekerasan seksual. Nah, bentuk penyelesaian dari kasus ini juga itu memang seringkali berakhir tidak konkret atau tidak selesai. Nah, mungkin dari sekian banyaknya kejanggalan yang terdapat di dalam film ini, terlalu lama rasanya jika kita hanya menguliti dari segi interpretasi saja. Kurasa kita bisa membahas lebih dalam lagi mengenai film Woman from Rhode Island. Nah, jadi ini kan kita sudah membahas garis besar filmnya ini seperti apa, dan juga kita sudah menonton film ini dari awal sampai akhir ya. Dan mungkin memang dari kita berdua juga ada beberapa pertanyaan ya Bu ya untuk dibahas mengenai lebih lanjut. Langsung aja boleh, pertanyaan pertama itu gimana sih menurut Ibu di film Woman from Rhode Island ini dalam mengemas segala isu permasalahan pemberdayaan perempuan dan juga kesetaraan gender yang harus ditegakkan? Oke, pertanyaan yang sebetulnya cukup komprehensif ya tentang bagaimana pemberdayaan perempuan, terlepas isunya adalah tadi sempat disinggung kekerasan seksual. Tetapi ini menariknya ya, karena ya lagi-lagi ya ketika menonton film itu kan subjektivitas penonton juga harus dipertimbangkan begitu ya. Dan menurut pemahaman saya ya dalam menonton film ini, isu kekerasan seksual di sana iya itu adalah semacam isu utama yang dibahas di sana. Tetapi ketika kita melihat dalam konteks pemberdayaan perempuan, otomatis kita akan melihat sosok dari Orpa atau ibu dari Martha ya, yang bagaimana saya rasa ini teman-teman pasti mengamini ya, bahwa perempuan pada saat yaitu ibu Orpa ketika melihat mungkin dari awal ketika dia ditekan oleh para tetangga gitu ya, komunitas adatnya untuk segera melaksanakan upacara pemakaman begitu, tetapi dia tetap masih kekeh gitu ya untuk menunggu anaknya di situ. Nah, ini saya lihat, kita bisa lihat bahwa perempuan yang berdaya gitu ya, bahwa Orpa ini ternyata nggak mudah untuk ditekan gitu ya, tidak mudah untuk goyah meskipun sudah gelisah. Kita rasakan juga bahwa ibu ini juga gelisah begitu. Kemudian untuk menjawab tentang pemberdayaan yang lain, bagaimana Orpa ini nantinya dia menjadi ibu tunggal gitu ya, orang tua tunggal bagi kedua anak perempuannya, yang satunya sudah meninggal ya. Kemudian bagaimana dia bisa menghidupi di sana, itu saya rasa sih nggak bisa kita nafikan ya dari istilah pemberdayaan perempuan. Terlepas dia mungkin mengalami diskriminasi, kemudian juga terlepas dia juga mengalami pelecehan gitu ya. Kemudian di ending ya, ini boleh kan ya spoiler ya, terlepas di ending pun ternyata dia juga melakukan suatu tindak pidana. Kita nggak bisa tutup mata ya, meskipun itu adalah pembelaan diri, itu juga merupakan tindak pidana begitu, dan itu memang wajar jika nantinya diproses secara hukum. Kemudian mungkin ya yang lepas dari konteks kekerasan seksual dalam isu yang dibawa oleh film ini ya, sebetulnya saya senang sih dengan melihat bagaimana rentannya perempuan digambarkan dalam film ini ya. Dan ini seringkali bertolak belakang dengan narasi-narasi perempuan dengan latar belakang yang telah mengalami kekerasan seksual, telah mengalami diskriminasi, tetapi dia bisa bangkit gitu ya. Ini seringkali melihat perempuan ya sosok yang hero gitu, heroin gitu ya. Tetapi dalam film ini kita tidak disuguhkan ujuk-ujuk langsung ke sana nih. Dalam film ini kita melihat terlebih dahulu bahwa perempuan silahkan meromantisasi keadaan sedihnya, keadaan terlukanya, keadaan downnya, sebelum kita buru-buru langsung bangkit gitu ya. Toh ternyata naluri dari dalam diri manusia itu mengatakan ya kita nggak bisa nih diem aja begini saja gitu ya. Bahkan sekelas Martha saja gitu ya, yang sudah mengalami kekerasan seksual bertubi-tubi, ternyata dia masih menjalani hidup gitu ya. Ternyata dia masih bisa menjalani hidup, dia berfungsi sebagai manusia. Hanya saja ya mungkin di pengobatan lebih lanjut gitu ya. Jadi
sangat menarik ketika kita melihat film ini, nggak buru-buru langsung melihat hal yang dianggap ada titik jatuhnya, kemudian titik bangkitnya. Kita secara natural saja, manusia itu pasti berdaya gitu ya. Sekalipun kita banyak tekanan, banyak diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi saya melihat tentang pemberdayaan perempuan ya di sana. Ternyata meskipun dia menjadi korban, jadi jangan dikira korban di sini cuma Martha ya. Saya sih menganggap korban itu perempuan semua di sini ya, bahkan Berta juga adik dari Martha ya. Jadi dengan sendirinya kita juga pasti akan diberdayakan kok oleh keadaan itu sendiri, terutama bagi perempuan gitu. Oke. Berarti memang pada dasarnya perempuan ini kan yang kita lihat di film ini kan memang sudah mempunyai masalah dari awal. Tapi memang diperlihatkan bahwa masih meromantisasikan hal tersebut. Sampai di ending baru kita diperlihatkan bentuk perlawanannya gitu ya Bu. Kalau diperlihatkan hanya perlawanan di ending saja sih saya rasa enggak ya, karena ada juga kok Orpa melawan yang mungkin teman-teman masih ingat waktu nonton scene ketika dia harus keluar rumah padahal suaminya belum waktu suaminya belum dimakamkan, dan itu kan ternyata menentang hukum adat setempat ya. Dan ini kan sebetulnya bukti juga perlawanan gitu. Dan apa sih kalau kita pikir secara logika, apa sih logikanya melarang perempuan istri yang keluar hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian ya kebetulan saja pada saat itu suaminya belum dimakamkan gitu kan, almarhum suaminya belum dikemakamkan. Maka ya nggak ada logika yang bisa masuk sebetulnya ya. Jadi saya rasa perlawanan pun sudah dari awal ditanamkan dalam film tersebut begitu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Di mana film ini kan menekankan adanya supremasi dari nilai-nilai komunitas adat setempat yang memang lebih diutamakan ketimbang martabat dan kehormatan perempuan. Kira-kira seperti apa pandangan Ibu terhadap prinsip konservatif yang dianut oleh komunitas adat di dalam film? Oke, mungkin agak sedikit panjang ya menjelaskan tentang bagaimana masyarakat adat atau mungkin hukum adat itu sendiri. Kenapa kok seringkali dianggap sebagai nilai yang konservatif atau mungkin bahasa kerennya kolot gitu ya, kolot yang udah nggak zaman gitu ya kalau mungkin teman-teman sekarang memahaminya. Karena ini memang berdasarkan beberapa penelitian ya, penelitian secara antropologi, secara sosiologis, Indonesia ini memang kaya dengan masyarakat adatnya. Dari Sabang sampai Merauke kita sangat kaya sekali, ada ribuan masyarakat adat di sana. Yang mana di sini kita mungkin bisa memberikan persepsi gitu ya, persepsi atau penilaian secara general. Memang masyarakat adat yang terbangun dari nilai tradisional ini pun juga ternyata terbangun dari sistem yang patrilineal atau patriarki begitu ya. Dan saya rasa kata-kata patriarki ini kan sudah sangat kita dengar gitu ya. Tetapi balik lagi kita harus lebih dalam juga untuk merenungkan apa sih patriarki, apakah hanya semata-mata menempatkan laki-laki menjadi pusat dunia begitu ya, pusat pengambil keputusan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata lebih dalam daripada itu. Perempuan pun juga ternyata mendapatkan deterrence efeknya gitu ya, mendapatkan dampak yang seharusnya nggak seperti itu gitu pastinya ya. Jadi kalau kita mau persalahkan ya persalahkan saja pada sistem yang patriarki gitu ya. Karena balik lagi nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat itu kan tidak berdiri sendiri. Tiba-tiba dia hidup dalam masyarakatnya, tidak. Dia ada interaksi secara historis misalkan dengan nilai keagamaan, kemudian juga kondisi sosial setempat, kemudian bagaimana kontrak sosial dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi memang ya cukup panjang kalau kita ingin mengurai tentang bagaimana nilai konservatif itu cenderung dipertahankan begitu ya. Dan yang dianggap hal-hal yang dianggap itu adalah hak asasi gitu, kita membela hak asasi manusia, kita anggap itu produk buatan, malah justru sebaliknya gitu ya. Kalau kita hadapkan pada universalitas hak asasi manusia, itu dianggap itu nilai individual gitu ya, nilai-nilai yang sifatnya individual, bahkan seringkali stigmanya malah itu buatan barat gitu ya, itu buatan barat. Bahkan mungkin di awal pembentukan konstitusi kita itu pun masih terdapat banyak sekali pendapat-pendapat yang saling bertolak belakang tentang menyepakati hak asasi manusia untuk muncul dalam konstitusi kita.
Jadi ya buru-buru lah kita mengurai dengan sederhana tentang sistem yang konservatif tersebut tanpa kita meninggalkan secara historis bagaimana itu terbangun dan kemudian dipertahankan di masyarakat gitu ya. Tetapi di zaman modern seperti ini kan kita nggak puas ya kalau jawabannya itu hanya pada sistem patriarki saja. Toh ternyata sistem patriarki itu kan tidak hanya merugikan perempuan. Saya rasa laki-laki pun juga banyak yang terbebani dari sistem yang patriarki. Contoh yang paling mudah lah, laki-laki tidak bercerita, tetapi tiba-tiba apalah gitu kan. Atau laki-laki nggak boleh menangis, laki-laki tidak boleh bersedih, ya nggak? Bener nggak Mas Albert? Iya, Ibu. Ya, jadi dianggap itu adalah sisi feminin, itu adalah sisi yang menghilangkan maskulinitas begitu ya. Jadi saya rasa mungkin masyarakat sekarang sudah lebih melek gitu ya, bahwa patriarki ini tidak hanya memberikan kerugian bagi perempuan secara nyata, secara fisik, mental juga, tetapi juga ternyata membebani bagi laki-laki gitu ya, laki-laki yang waras tentunya ya. Dan itu akhirnya mungkin bisa jadi lagi-lagi ya, hukum adat, hukum positif itu kan bukan kitab suci ya. Someday mungkin akan berubah nilai-nilainya gitu ya, atau mungkin interpretasi kita terhadap hukum tersebut, kita sudah lebih terbuka, kita sudah lebih bertoleransi gitu ya terhadap nilai-nilai yang baru atau yang dikatakan bentukan barat, buatan barat itu tadi lah. Jadi seperti itu. Berarti mungkin intinya bahwasannya prinsip-prinsip dari komunitas adat ini mungkin bisa lebih disesuaikan gitu Ibu ya dengan perkembangan zaman sekarang. Pada awal cerita film ini kan kita diperlihatkan yang di Cindy Pasar ya Bu, yang si Ibu Orpa ini sedang membeli sayur, tiba-tiba ada anak kecil di bawah umur yang tiba-tiba melakukan pelecehan. Iya, melakukan pelecehan atau perbuatan asusila lah yang bisa kita sebut. Nah, menurut Ibu itu kenapa sih si anak itu tuh bisa ngelakuin hal tersebut? Apakah memang itu tuh pengaruh dari lingkungan sosial atau bahkan pengaruh dari pola asuh orang tuanya dia? Oke. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya nggak bisa ya itu faktor tunggal kesalahan dari keluarga, yang dalam hal ini keluarga kecilnya gitu ya, orang tua atau mungkin interaksi dengan saudara, tetapi ada andil lingkungan juga di sana ya, karena mungkin pernah terdengar ya ada gium it takes a village to raise a kid gitu ya. Jadi butuh satu desa lah, satu perangkat desa untuk mendidik atau membesarkan seorang anak. Karena ketika kita sudah sudah membuat sistem yang sangat bagus di rumah, ketika kita melepas anak itu untuk berinteraksi di luar rumah, ya mau nggak mau kan akan tercemar. Iya, kalau tercemar sih mungkin konotasinya buruk ya, tetapi mau nggak mau pasti terpengaruh begitu ya. Kita gunakan bahasa yang lebih netral lah ya. Dia pasti akan terpengaruh begitu. Dan pengaruh apa itu? Pengaruh baik dan buruk kita harus siap gitu ya. Nah, di sini kan berarti sebetulnya ketika pengaruh buruk tersebut masuk ke anak, seharusnya orang tua sudah lebih responsif gitu ya. Nah, masalahnya mungkin orang tua lebih permisif di sana, atau bisa jadi orang tua nggak paham mana yang dikatakan itu melanggar HAM, mana yang itu adalah sesuatu yang tindakan mengarah ke pelecehan seksual, akhirnya membiarkan gitu ya, teman-temannya juga seperti itu, dulu bapaknya waktu muda juga gitu, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena kita paham betul ya, edukasi tentang seksual itu kan masih menjadi barang tabu ya dalam masyarakat kita. Bahkan dalam hal yang terkecil yang menyentuh kita, contoh di pendidikan dasar tentang kita memahami seksualitas diri kita itu kan masih ya betul, tidak ada di situ literaturnya begitu ya, dianggap itu urusan domestik dalam rumah tangga lah ya. Jadi tergantung awareness dari keluarga masing-masing jadinya kan. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya universal seperti ini kan nggak cukup kalau ruangnya itu kita serahkan ke lingkup yang terkecil gitu ya. Ini kan kita harus secara bersama-sama melihat bahwa ini itu permasalahan gitu kan, ini permasalahan sosial, bahwa semakin permisif suatu masyarakat, ya kita sudah bisa menebak kok sebetulnya akan menghasilkan generasi yang seperti apa gitu ya. Dan akhirnya ketika Orpa di sana, nah ini menariknya ya di film tersebut ya, ketika mengalami pelecehan seksual,
dari seorang anak remaja gitu ya, meskipun dia sudah melakukan menegur gitu kan, kemudian ketika dia bercerita ke saudara, ke tetangga, itu kan dianggap sebagai salahnya sendiri, kamu melanggar hukum adat gitu kan ya. Nah ini kan akhirnya ternyata dalam ruang-ruang masyarakat adat itu sendiri ternyata membentuk sistem yang diskriminatif juga. Dan saya rasa itu tidak hanya bagi perempuan gitu ya. Saya rasa itu pun juga mungkin bagi laki-laki. Karena kebetulan tokoh utama di sini adalah perempuan gitu ya. Dan memang secara objektifnya adalah perempuan, maka itu terjadilah di tokoh utama kita ini tadi. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu, maksudnya begini, ketika suatu sistem hukum adat melanggengkan sistem yang diskriminasi, seringkali itu nantinya juga akan bertentangan dengan hukum positif gitu ya. Jadi akhirnya antipati, padahal Undang-Undang TPKS itu kan sudah sangat mengakomodasi ya sebetulnya kalau kita mau bandingkan nih dengan hukum positif gitu ya. Undang-Undang TPKS itu kan sebetulnya sudah mengakomodasi bentuk kekerasan seksual sejauh mana gitu ya. Bahkan di tingkat yang terkecil di dunia maya saja dia sudah mengakomodasi gitu ya. Kemudian ketika dihadapkan pada sistem masyarakat adat yang sangat konservatif, yang bahkan diskriminatif terhadap anggota adatnya, ternyata ya lagi-lagi itu bukan ranah dari hukum positif ya, tetapi kan akal sehat kita nggak menerima ya kalau itu tidak ada andil negara di sana. Pasti akan ada titik bertemunya antara hukum adat dengan hukum positif. Berarti ini memang dipengaruhi dari pola pikir masyarakatnya yang menganggap bahwa dia si Ibu Orpa ini tuh udah telah melanggar adat gitu loh, kayak ya makanya dia dibegituin sama anak itu, mungkin gitu ya Bu? Ya, kadangkala kita menganggap itu seolah-olah kayak karma gitu ya. Mungkin pernah dengar ya istilah karma gitu ya. Meskipun kadang karma itu mungkin datangnya nggak setimpal gitu ya. Kita melakukan A, kemudian kita mendapatkan A juga gitu ya. Nah ini seringkali hal-hal seperti itu kan di luar konteks ya. Masalahnya pelecehan seksual itu kan selalu ada pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan begitu ya. Sedangkan hukum karma itu kan di luar akal berpikir kita sebagai manusia ya, keterbatasan kita sebagai manusia begitu. Jadi ya itu dianggap lagi-lagi salahnya sendiri, kamu melanggar hukum adat. Kemudian ketika misalkan ada masyarakat yang sadar gitu ya, itu memang salah gitu kan. Itu salah, memang anak itu memang nakal, memang didikan orang tuanya begini, memang dia tuh begini gitu ya, preman lah atau apalah gitu ya. Tetapi kan balik lagi ya, ternyata untuk meluruskan tindakan yang salah mengarah ke pelecehan seksual itu kan ternyata nggak cukup cuma 1-2 orang saja yang berkata gitu, yang speak up gitu ya. Kemudian kalau memang tidak ada upaya yang koersif atau memaksa anak itu ditegur lah, atau mungkin bahkan diberikan hukum adat gitu ya, hukum adat gitu kan yang berlaku bagi dia gitu ya, harusnya kan seperti itu. Nah ini ternyata kan tidak gitu ya, ternyata kan seringkali dianggap itu kenakalan gitu ya, karena memang si malakama sih ya, ketika hukum itu harus berhadapan dengan anak gitu ya, harus berhadapan dengan anak, karena di titik tertentu itu dianggap adalah kejahatan, bukan kejahatan gitu ya. Malah kayak ya udah namanya anak-anak. Iya, kita jadi menormalisasi, makanya anak-anak, tetapi justru bibitnya itu kan di situ ya seharusnya. Bibitnya itu kan ketika dia melakukan tindakan yang salah kemudian dibiarkan dan akhirnya membentuk ya karakternya seperti itu. Kadang nggak heran juga, dulunya memang dia remaja aja udah berani tuh, apalagi waktu gede bisa-bisa dia jadi kriminal betulan gitu ya. Gitu. Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya. Sepanjang film ini berjalan, terdapat suatu komunitas adat dengan interpretasi pribadi mereka semata. Mereka menjadikan itu sebagai acuan dalam bermasyarakat. Ini menimbulkan adanya penilaian yang subjektif tanpa ada dasar yang jelas, sehingga kepastian hak asasi perempuan di Pulau Rote itu sulit untuk ditegakkan. Kira-kira seperti apa pandangan Ibu ketika masyarakat itu justru membuat tolak ukur sendiri dalam menyelesaikan suatu isu pelecehan seksual, dan kira-kira bagaimana keadilan korban itu dapat ditegakkan, sementara instrumen penilaiannya saja itu hanya berdasarkan interpretasi dari komunitas adat. Oke, ini sudah langsung konteksnya kekerasan seksual ya.
Iya. Karena ada juga kan ya di scene yang lain ketika si Martha membakar rumah Iya. pelaku yang mencoba meruda paksa dia, ternyata gagal gitu ya. Kemudian kan ternyata diselesaikan secara adat juga gitu ya. Nyatakan secara adat. Oke, selain itu kalau dalam konteks tersebut ya yang akhirnya adalah memberikan kompensasi ganti rugi, itu saya rasa sih memang ya tepat gitu ya. Berdasarkan kekeluargaan, kemudian berdasarkan diskusi yang mana kita nggak langsung buru-buru tindakan hukum gitu ya. Karena sejatinya kan sebetulnya bisa nih diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian selain itu juga sebetulnya komunitas adat kenapa yang diutamakan ya dalam penyelesaian sengketa, sebetulnya yang ingin dijaga oleh komunitas adat itu kan ini ya, sebetulnya yang ingin dijaga itu kan tidak cuma 1-2 individu, tetapi atas nama komunitas gitu ya, atas nama komunitas. Sedangkan hukum positif itu tidak hanya menjaga masyarakat dalam bentuk komunitas, tetapi juga menjaga individu, memberikan kepastian bagi individu. Maka di situ sebetulnya sudah berbeda ya pendekatannya antara hukum positif, hukum peraturan perundang-undangan dengan hukum adat itu sendiri, pendekatannya berbeda. Nah, tetapi di sini ibaratnya penyakit ya, salah diagnosis. Kalau tindakan kekerasan seksual diselesaikan secara adat. Nah, karena itu sudah jelas gitu ya, bahwa itu adalah menyentuh individu, itu bukan lagi ranah kita menjaga komunitas gitu ya. Ini kan memberikan ke ruang jelas, ruang kepastian, ruang keadilan juga bagi korban, yang mana korbannya itu kan satu di sini ya, satu. Maka tentu saja seharusnya tidak bisa diselesaikan secara adat. Apalagi itu pun juga menjadi rumit ketika dianggap itu adalah aib gitu ya. Ketika apa yang terjadi pada Martha, padahal saat itu belum ketemu ya. Saya rasa sih di film itu pun juga tidak menegaskan ya bahwa Martha ketika datang ke rumah dari dia bekerja dari Malaysia, dia mengalami kekerasan seksual itu kan tidak dijelaskan ya dalam film tersebut ya. Iya betul. Hanya kita menduga-duga saja gitu kan lewat trauma yang dia gambarkan dari tindakan, kemudian ketika dia tiba-tiba iya betul langsung histeris, kemudian juga dia tiba-tiba menangis, kemudian dia menyendiri, itu kan kita sebetulnya menduga-duga saja ya. Dalam film pun juga tidak dijelaskan apakah dia mengalami kekerasan seksual atau mengalami semacam ini ya, tindakan kekerasan psikis atau penganiayaan gitu ya, tanpa adanya mengarah ke seksual, misalkan seperti itu. Jadi kita hanya dijejali saja gitu ya dari sinopsis atau narasi di film tersebut. Dan sebetulnya tergambar sih ya ketika dia langsung agresif ketika ini ya percobaan ruda paksa di pantai. Nah, yang di pantai yang kejar-kejaran di batu-batu itu ya, batu-batu karang tuh. Jadi sebetulnya terlihat sekali bahwa dia itu memang ada trauma tertentu ketika, nah ini ya, saya juga sekaligus merasa tidak nyaman sebetulnya pada saat adegan itu ya. Karena balik lagi, nah ini mungkin ini stigma saya dan juga penonton mungkin ya, sebagian besar penonton terutama penonton perempuan ya. Ketika teman-teman ini saya mungkin agak motong ya, ketika teman-teman meminta menonton film ini gitu ya, saya sebetulnya suka dengan judul asalnya ya, Perempuan Berkelamin Darah itu ya, itu justru jauh lebih dramatis ketimbang Woman from Rhode Island ya. Jadi ketika saya baca sinopsis film ini, kemudian ketika saya lihat sutradaranya itu adalah seorang laki-laki, sebetulnya saya sudah langsung merasa kenapa kok laki-laki nih terhadap isu yang sensitif terhadap perempuan gitu ya. Dan ternyata terbukti pada adegan percobaan pemerkosaan di pantai gitu ya. Kenapa lensa kamera itu mengarah ke dada? Kenapa kemudian memperlihatkan ya perempuan ketika ya contoh misalkan ya ketika Martha tiba-tiba mandi di pantai, kan ada tuh ya adegan itu ya. Kemudian melihat perempuan secara objektif gitu, lagi-lagi saya rasa itu kelemahan besar di film ini ya, ketika dan itu ternyata linier nih dengan kenapa sutradaranya laki-laki seringkali ya, dan bahkan nah itu kayak agak kontradiksi sebetulnya dengan film ini ya, membawa isu tentang kekerasan seksual tetapi digambarkan dari lensa laki-laki gitu ya, kadang nggak ketemu gitu ya, akhirnya pesan yang disampaikan itu hanya mendramatisir kekerasan seksual yang terjadi dalam film itu gitu kan. Kemudian
Ya, pada saat ya itu tadi ya kekerasan yang dialami oleh si Martha, kita mungkin hanya menduga-duga dia hanya mengalami kekerasan seksual, tetapi kan ternyata apa namanya ya, masyarakat sudah menganggap itu adalah aib gitu ya, bahwa itu adalah aib yang kemudian dianggap aib tersebut ternyata diselesaikannya ya secara adat gitu ya. Nah, contoh di sini adalah pasung. Ya, dengan memasung, merantai gitu ya. Itu kan sebetulnya berdasarkan kesepakatan bersama ya. Apalagi itu kalau bukan komunitas ya, atas nama komunitas. Karena dianggap Martha sudah banyak merugikan lah. Yang dia bawa-bawa parang kemana-mana, kemudian bakar rumah gitu kan ya. Kemudian nggak segan juga dia berteriak di sana-sini gitu kan. Dan ya itulah yang saya anggap tadi nggak sesuai dengan dosisnya gitu ya, nggak sesuai dengan diagnosanya gitu. Padahal kan si Martha ini juga ini ya Bu, kan pas waktu kejadian yang dia membakar rumah itu kan dibawa balik oleh keluarganya sendiri. Nah itu kan udah dibawa ke dokter jiwa, dan memang dokter jiwa ini tuh menyarankan agar dibawa ke pulau yang lebih besar agar mendapatkan penanganan yang intensif. Tapi malah sama si keluarganya dan tetua adat ini malah mereka memilih untuk merantai si Martha dan mengisolasi Martha ini. Jadi dan juga Martha ini tuh ditempatkan di kamar yang terpisah sehingga Martha ini kan kembali mengalami kekerasan seksual lagi ya. Nah menurut Ibu tuh kayak kenapa sih harus yang diselesaikan secara adat dan tidak secara hukum nasional gitu loh? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini ya, saya mencoba memutarbalikkan skenario ya. Coba kalau psikiaternya tersedia di Pulau Roti, apakah akan berbeda nih plotnya gitu ya, apakah alur ceritanya akan berbeda gitu ya. Dan lagi-lagi untuk menjawab itu ternyata kan kita nggak mungkin ya tidak menghadirkan peran negara ternyata begitu ya, apalagi menyentuh pulau yang sangat terluar gitu ya. Jadi saya rasa di sini kenapa ternyata kok malah diserahkan pada komunitas adat, kemudian dengan cara yang dipasung lagi ya, karena banyak juga loh ya, saya rasa sih nggak cuma di film itu saja ya, kondisi realita di masyarakat ya ketika ada anggota keluarga yang dianggap gila, sakit jiwa, itu kan banyak juga yang dipasung gitu ya, yang dipasung. Kemudian dipasungnya juga jauh dari rumah biasanya ya, agak ke belakang gitu ya, atau mungkin di kandang gitu ya. Nah itu buluknya ya ternyata sampai di kandang gitu ya. Padahal seharusnya dari tetangga, dari saudara itu kan sebetulnya sudah disampaikan ya di awal-awal ya. Bawa ke dokter gitu ya, bawa ke dokter. Yang artinya di sini sudah ada upaya sebetulnya, sudah ada upaya untuk mengobati trauma si Martha. Hanya saja terkendala yaitu tadi di fasilitas kesehatan gitu ya. Dan dalam hal ini kan nggak mungkin kita nggak nyalain pemerintah dong ya. Kenapa kok hanya tersedianya di pulau, iya di Kupang ya, di Kupang yang mana kecil itu. Betul. Dan lagi-lagi ternyata kan akses gitu ya, akses terhadap kesehatan yang seharusnya itu ruang domain publik. Kemana kita mau cari kan kalau bukan pemerintah yang menyediakan gitu jadinya ya. Jadi saya rasa itu berkelindan dengan kenapa masyarakat adat menurut saya sih dalam hal ini sudah cukup baik ya. Boro-boro ke pasungnya dulu nih ya. Kita lihat dulu bila itu narasinya adalah langsung tiba-tiba dipasung gitu ya. Nah, itu berarti salah gitu kan. Tetapi di sini kan sudah ada upaya nih sebelum terjadi pemasungan, itu sudah ada dorongan bahwa Martha bawalah ke dokter, kemudian ke psikiater, ke rumah sakit jiwa gitu ya. Dan sebetulnya di situ kan nggak ada masalah ya dari masyarakat setempat gitu kalau ternyata Martha memang dibawa ke rumah sakit jiwa diobati gitu ya. Hanya saja saat itu kan nggak memungkinkan kondisinya. Mungkin bagi Orpa ya, saya sih mencoba mereka plotnya ya. Nah, dalam hal ini kondisi finansial ketika dia melakukan upacara pemakaman itu kan juga butuh dana yang cukup besar. Kemudian berhari-hari juga. Kemudian ketika si Martha melakukan pembakaran ternyata kan diselesaikannya juga dengan memberikan ganti rugi gitu ya. Jadi saya rasa mungkin Orpa pada saat itu merasa kita nggak sanggup nih secara finansial untuk membawa ke Kupang gitu ya. Jadi ya sudahlah kita bertahan sementara gitu ya. Karena saya yakin Orpa juga seorang ibu gitu ya, yang mana dalam film tersebut kan sudah disampaikan ya
bahwa ketika seorang ibu sudah memilih untuk hamil dan melahirkan, sebetulnya kan sudah siap untuk sudah siap untuk kehilangan nyawa sebetulnya ya. Jadi hanya untuk sekedar mengobati ke Kupang saja sih mungkin nggak disanggupi ya. Tetapi memang momennya pada saat itu, dan justru yang harus dikritisi adalah ketiadaan vaskes itu tadi ya, fasilitas kesehatan yang menyeluruh di Rote. Dan saya rasa itulah ruang yang bisa kritisi. Buru-buru kita langsung menyalahkan ke komunitas adatnya. Jadi kita coba mengurai akar secara struktural terlebih dahulu begitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Ibu, apakah film seperti Woman from Rhode Island ini itu dapat berperan sebagai media untuk mengkritisi yang dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai isu seperti kekerasan seksual, budaya patriarki, dan juga kesehatan mental? Tentu saja ya, film-film serupa yang sepertinya nggak cuma film ini ya, banyak ya. Setiap periode tahun kita pasti mendengar ada film-film yang memang membawa isu-isu sosial ya. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Mungkin di tahun sebelumnya ada film ini Marlina, kemudian ada juga film 27 Steps of May, kemudian ada juga film Penyalin Cahaya dan lain sebagainya ya. Artinya ternyata kita sudah cukup baiklah dalam memanfaatkan media sebagai ruang sosialisasi gitu ya. Tetapi balik lagi, sosialisasi di tingkat media itu nggak cukup gitu ya, tidak cukup karena tidak seluruh lapisan masyarakat kita menonton film. Tidak seluruh lapisan masyarakat kita membaca buku gitu ya. Tetapi kita bisa upayakan sosialisasi itu dalam pendidikan. Karena itu sudah dijamin oleh konstitusi kita ya, bahwa seluruh anak khususnya ya, seluruh orang di Indonesia itu mendapatkan hak atas pendidikan gitu ya. Jadi kita manfaatkan di ruang-ruang yang universal, yang mana itu adalah tanggung jawab dari negara. Maka tentu saja sosialisasi tersebut sudah baik, sudah sesuai porsinya. Media sudah melakukan sesuai dengan porsinya. Hanya saja kalau kita langsung mengharap gitu ya, masyarakat yang aware dengan isu-isu seperti ini, isu kesetaraan gender, kemudian kekerasan seksual, itu nggak mungkin jawabannya secara instan gitu ya, karena tidak menyentuh domain yang seharusnya, yaitu pendidikan. Contoh tadi yang paling minimal saja, pendidikan tentang seksualitas. Kita masih miss besar di sana gitu ya. Dianggap itu masih di ruang tabu, itu adalah tanggung jawab keluarga. Kemudian kita masih belum mengerti batasan privasi gitu ya, batasan atas otoritas diri kita, kemudian apa yang do and don'ts-nya gitu ya terhadap tubuh milik orang lain dan lain sebagainya. Jadi kalau kita anggap media sudah melakukan sesuai porsinya, iya, betul. Toh banyak juga kok media selain film ya, buku-buku itu kan juga banyak ya teman-teman. Kemudian radio itu pun ya. Jadi saya nggak tahu ya, apakah teman-teman masih dengar radio nggak di rumah? Sudah jarang. Udah enggak ya. Iya. Tetapi mungkin itu dekat dengan kakek nenek atau bapak ibu kita ya. Itu atau ketika kita ya kondisi macet di jalan, kita mungkin nyetel radio ya. Jadi saya rasa sosialisasi lewat media-media itu sudah sesuai dengan porsinya. Tetapi ada ruang besar nih yang ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal, yaitu adalah pendidikan. Yang mana pendidikan itu sudah dijamin itu didapatkan oleh seluruh orang di Indonesia gitu ya. Kalau memang Indonesia masih ingin menuju welfare state ya, kecuali kalau bangsa kita ternyata sudah tujuan negaranya tidak mencerdaskan kehidupan bangsa ya, itu beda lagi narasinya. Tapi selama narasi itu masih ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sih, saya anggap kita masih berjalan on track gitu ya. Berarti mungkin secara media edukasi tentang seksual itu mungkin sudah cukup bagus Ibu ya. Cuman mungkin dari segi pendidikan yang masih kurang. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum teredukasi sebagaimana seharusnya dalam menyikapi pelecehan seksual. Selanjutnya ya Bu, kan yang kita tahu kan dia tuh berangkat ke Malaysia ditipu kan. Nah, ada nggak sih kayak perlindungan dari undang-undang sendiri untuk korban yang ditipu oleh agensi-agensi yang memperkerjakan orang Indonesia keluar gitu? Ada nggak? Oke, di film ini pun juga cukup kompleks ya, nggak cuma kekerasan seksual, diskriminasi, tetapi juga perdagangan orang ya. Ya, Marta ini kan menjadi korban perdagangan orang di sana, yang mana sebetulnya dia datang ke Malaysia itu kan secara legal ya awalnya ya.
ya untuk bekerja. Kemudian ya dia sudah memenuhi segala syarat, dokumennya sudah legal gitu ya. Tetapi kemudian di tengah jalan keadaan berubah, entah dia ditipu, entah kemudian agensinya memang bermasalah, kemudian akhirnya mengakibatkan si Martha ini ilegal gitu ya. Dan itu sebetulnya menjadi isu tersendiri ya, ketika bagaimana perempuan dalam hal ini dengan adanya semacam ingin memperbaikilah kondisi ekonominya dengan bekerja di luar negeri gitu ya, menjadi pekerja migran. Kemudian dia harus menghadapi resiko-resiko perdagangan orang seperti itu. Jadi kalau mau bersyukur, untung dia bisa kembali dengan selamat gitu ya. Meskipun ia dalam kondisi trauma, tapi secara fisik dia datang gitu ya. Tetapi itu nggak patut kita syukuri juga gitu ya, karena kendala ini masih terus terjadi sebetulnya ya, tentang isu-isu perdagangan orang. Bahkan dengan tetangga kita sendiri, Malaysia, kasus perdagangan orang Indonesia, pekerja migran Indonesia di Malaysia itu sangat banyak tiap tahunnya, dan upaya hukum itu sudah selalu dilakukan, seperti misalkan pemberian advokasi, kemudian juga melakukan pengawasan lebih ketat, kemudian juga sudah sangat rigid ya hukum yang memberlakukan kepada agen-agen pemberangkatan dan lain sebagainya. Tetapi masih saja terjadi kasus-kasus seperti Martha ini tadi. Jadi saya rasa belum ya, yang namanya permasalahan hukum itu kan sulit ya kita anggap case close gitu ya, apalagi dalam konteks negara dengan negara gitu ya. Ini seringkali menjadi masih masalah gitu ya. Ini seringkali masih menjadi masalah, dan ya lagi-lagi peran pemerintah, lagi-lagi peran negara, karena itu domainnya nggak mungkin diselesaikan secara individual gitu ya. Tidak mungkin juga diselesaikan oleh komunitas adat kan ya, dan buru-buru lah perda pun nggak bisa gitu, dan itu memang harus dilakukan oleh negara. Jadi ya itu tadi, negara semestinya harus melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh lagi. Kemudian bentuk pengawasannya seperti apa? Banyak kok ya, macam-macam jenis-jenis pengawasan itu, seperti misalkan pengecekan berkala, kemudian ya langsung datang ke lapangan gitu ya, atau mungkin ya dengan mendatangi secara ya itu tadi ya, bisa dikombinasikan antara berkala kemudian datang ke lapangan, kemudian tidak hanya mengecek dokumen saja, tetapi memang langsung datang ke tempat kerja dari para pekerja migran itu tadi. Jadi satu suara, dua suara, atau satu agen, dua agen itu saya rasa nggak cukup mewakili ya, tidak cukup representasi kasus perdagangan orang. Mungkin yang diambil sampel hanya agen-agen yang bagus gitu ya. Akhirnya pemerintah cuma dapat laporan yang bagus. Tetapi kita tutup mata dengan agen-agen yang bisa jadi agennya juga ilegal gitu kan. Bisa jadi agennya sendiri pun juga ilegal, atau ternyata agen di Indonesia legal, agen yang di Malaysia mungkin yang ilegal gitu kan. Jadi permasalahannya memang sangat kompleks, tetapi negara kan punya sumber dayanya untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini tadi. Oh ya Bu, Ibu kan kebetulan kan dosen hukum internasional ya Bu. Kalau misalkan di kasus kayak gini, perdagangan manusia, itu tuh ada nggak sih Bu kayak spesifiknya dari hukum internasional itu sendiri? Oke. Mengenai pekerja migran ya, mengenai pekerja migran itu sudah ada konvensinya ya, sudah ada konvensi tentang hak pekerja migran, dan Indonesia pun sudah ratifikasi, dan Malaysia dalam hal ini pun juga sudah ratifikasi. Bahkan pekerja migran itu tidak hanya dilindungi pekerjanya saja, tetapi juga keluarganya. Dalam konvensi tersebut sudah mengatakan bahwa yang dilindungi itu nggak cuma pekerjanya, tetapi juga keluarganya. Kalau memang keluarganya diajak nih untuk bermigrasi juga gitu ya ke luar negeri, maka perlindungan tersebut itu secara komprehensif, secara dengan keluarganya juga. Nah, di sini tetapi apakah kita cukup hanya berbekal konvensi internasional untuk menyelesaikan isu-isu pekerja migran? Ternyata tidak. Itu juga harus menjadi isu atau permasalahan bilateral. Jadi harus diselesaikan antara Indonesia dengan Malaysia juga gitu ya. Jadi nggak cukup kita hanya payung hukum yang bekerja secara global, tetapi nggak menyentuh nih isu-isu kedua negara yang secara spesifik gitu kan. Karena bisa jadi hubungan kedua negara itu memiliki hubungan yang berbeda gitu kan, katakanlah gitu ya.
memang sudah terjalin hubungan kerjasama sebelumnya, kemudian juga ada advokasi yang bekerja begitu. Jadi memang dalam konvensi itu hanya menyebutkan hak-hak yang mendasar saja, hak-hak yang fundamental saja, tetapi tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya teknis. Karena apa? Karena dianggap itu nggak selesai di tingkat global, itu harus diselesaikan secara bilateral gitu kan. Dan selama ini kita banyak kok mutual legal assistance dengan Malaysia ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Tetapi ternyata tetap saja terjadi gitu ya isu-isu tentang perdagangan orang, pekerja ilegal dan lain sebagainya, bahkan sampai kekerasan seksual gitu ya. Atau mungkin yang lebih kompleks lagi ketika dia terlibat dengan perdagangan narkotika yang lintas negara, atau mungkin terlibat dengan terorisme lintas negara. Nah ini kan sudah sangat rumit ya. Akhirnya nggak selesai nih hanya dengan hukum internasional, itu memang harus diselesaikan dengan hukum domestik gitu ya. Karena bisa jadi jaringannya itu juga banyak seperti itu. Ya itulah kontradiksinya hukum ya. Kita sudah tahu bahwa hukum itu banyak melarang gitu ya, dilarang menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi teman-teman pasti mendengar kasus-kasus pembunuhan itu setiap hari kan ya di media massa. Jadi ya seperti itulah hukum. Tapi tidak ada ruang juga kita untuk tidak berbenah kan jadinya. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya Bu, berdasarkan rangkaian narasi yang dibuat di film, kita bisa menyimpulkan bahwasannya masyarakat Rote ini kan memiliki penilaian tersendiri terhadap isu pelecehan seksual, di mana korban justru dianggap sebagai aib keluarga. Kira-kira mungkin bagaimana pendapat Ibu tentang penilaian subjektif berdasarkan hukum komunitas itu dapat mendahului perspektif hukum pidana dalam bernegara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang? Oke. Komunitas adat itu kan sebetulnya terbentuk secara historis ya, secara tradisional. Nilai-nilai adat itu kan tidak dinamis, tidak seperti masyarakat pada umumnya. Yang mana masyarakat ya kita pasti ada perkembangan baru dan kita harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Sedangkan nilai masyarakat adat itu kan cenderung lebih statis, tidak menerima dinamis gitu ya. Jadi bertolak belakang. Maka ini juga sekaligus menjawab kenapa hal-hal yang sifatnya patriarkis, kenapa hal-hal yang sifatnya mungkin diskriminatif itu kok langgeng sekali gitu ya berada dalam masyarakat adat begitu. Karena yaitu tadi, hukum adat itu tidak ada kewajiban kok untuk mengikuti masyarakat yang dinamis. Karena nilainya saja sudah tradisional, nilainya saja nggak akan terpengaruh dengan kondisi di luar sana, dengan kecanggihan teknologi dan lain sebagainya, itu nggak akan terpengaruh gitu ya. Jadi untuk menjawab kenapa kok alih-alih menggunakan masyarakat adat di sini. Jadi memang masyarakat adat itu kan kalau dibandingkan dengan isu hak asasi manusia yang universal, cenderung sifatnya adalah relatif atau partikular gitu ya. Nah, di sini kita pasti bisa menilai dalam suatu daerah bagaimana interaksi komunitas adat setempat dengan anggotanya. Kadang ada juga daerah itu yang mungkin adatnya nggak terlalu kental, tapi ada identitas adatnya begitu ya. Ada identitas adatnya, mungkin banyak kok di wilayah di Jawa gitu ya, yang mana ada identitas adatnya, tapi ternyata nilai adatnya tidak terlalu kental, menjiwai masuk ke dalam anggota masyarakat tersebut ya. Nah di sini yang memang dikritisi di film tersebut itu kan memang merujuk pada nilai komunitas adat yang sangat kental sekali gitu ya. Maka tentu saja tadi ya balik ke premis yang saya katakan ya, bahwa masyarakat adat itu kan ketika ketika ada suatu sengketa atau mungkin ada suatu hal yang harus diselesaikan gitu ya, itu kan persepsinya bukan secara keadilan individu, tetapi lebih pada menjaga keutuhan masyarakat adat. Maka wajar dalam film ini, saya bukan mewajarkan hukum adatnya ya, atau maka wajar dalam film ini memang yang diutamakan adalah menjaga komunitas adatnya gitu ya, menjaga nilai yang harmonis itu tadi. Maka mau nggak mau, suka nggak suka, pahit ya ditelan saja. Kalau memang harus masyarakat adat menyarankan langsung dipasung atau mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dipaksa gitu ya. Bahkan kan ada tuh salah satu adegan yang sampai memohon-mohon ya ke Orpa gitu ya, istri dari Habel kalau nggak salah ya, yang melakukan kekerasan, pemerkosaan ke Marta ya. Marta dipisah. Iya betul, sampai memohon-mohon jangan dibawa ke hukum gitu ya, jangan dibawa ke hukum. Itu Habel kan sudah sampai menggali makam ibunya untuk ambil tengkorak itu ya. Di film itu kan ada adegan ketika Habel harus mengambil
tulang dari ibu kandungnya yang sudah meninggal, hanya untuk ini sebagai bentuk penebusan dosa lah, untuk mengangkat martabat si Orpa karena sudah salah gitu kan, dia berlaku salah. Tapi ternyata si Orpa kan kekeh juga, tetap ini saya bawa ke hukum gitu ya, nggak ada gunanya minta maaf, nggak ada gunanya nangis-nangis. Jadi sebetulnya di situ sih saya rasa itu privilege lah yang dimiliki oleh Martha ya, punya ibu yang melek isu hukum gitu ya, punya ibu yang betul-betul mati-matian lah menjaga anaknya bahkan ya. Berarti mungkin dari banyaknya pertanyaan yang sudah kita diskusikan dari tadi, kesimpulan yang bisa kami ambil bahwasannya memang permasalahan pelecehan seksual di Pulau Rote khususnya itu memang disebabkan oleh adanya komunitas adat yang lebih mementingkan nilai kolektif mereka secara masyarakat, Bu ya, ketimbang dari sisi hukum pidana maupun hukum nasional. Sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan juga bahwasannya penilaian secara masyarakat tidak bisa memberikan keadilan terhadap suatu individu, apalagi dalam hal ini Martha ataupun Orpa sebagai korban pelecehannya. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa diriku ambil. Mungkin ada tambahan dari Ratu? Dan mungkin juga untuk di setiap lapisan masyarakatnya kan kita kan memang sudah tahu kita itu kan berkembang ya. Tapi mungkin memang masih ada beberapa masyarakat yang kolot tentang pengetahuan tentang seksualnya, dan juga mereka tuh malah yang kalau bisa, kalau misalkan ada korban jangan disalahin, tapi korban itu dirangkul. Dan memang masyarakat di situ tuh masih percaya lebih adat dan juga karma. Kita juga harus percaya kayak kalau masyarakat yang sebagai korban ini tuh harus dirangkul. Dan mungkin juga kan kita kan yang seperti kita tahu kan hukum itu kan selalu berkembang, dan hukum adat tuh memang harus menyesuaikan dengan hukum yang berkembang. Tidak hanya kita tuh mengikuti hukum adat saja, kita juga harus menyesuaikan dengan hukum yang sekarang, sehingga hukum adat dan juga hak asasi manusia itu tuh bisa saling berdampingan. Oke, mungkin sedikit gitu ya tambahan dari saya, bahwa iya kita di sini jangan menegasikan keberadaan dari hukum adat itu sendiri ya, karena itu kan identitas bangsa kita juga. Dan justru kalau kita menegasikan hukum adat itu malah kita melakukan diskriminasi nih malahan gitu ya. Nah di sini sebetulnya yang kita pertahankan itu adalah nilai-nilai adatnya, tetapi untuk hal-hal yang sudah dianggap adalah kejahatan, kriminal, itu kan sebetulnya kita sudah menyentuh ruang publik gitu ya, yang seharusnya tidak diselesaikan dengan hukum adat begitu. Terlebih lagi dalam KUHP yang baru, itu kan sebetulnya sudah mengakomodasi keberadaan living law atau hukum adat ini sendiri ya, dan bahkan memberikan ruang gitu ya bagi masyarakat adat untuk menyelesaikan pidana secara adat. Tetapi sepanjang pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP dan sepanjang diselesaikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan diselesaikan berdasarkan hak asasi manusia. Dan mengingat kasus ini adalah kekerasan seksual, tentu saja kita sudah punya nih hukum positif yang lebih tajam di sana kan ya, yang lebih spesifik, yaitu Undang-Undang TPKS. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang sifatnya adalah ya seperti ini ya, kekerasan, kemudian ya kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang lain, ini sebaiknya tidak diselesaikan secara adat begitu ya. Apalagi kita lihat efeknya kan ternyata panjang gitu ya, bahkan sampai hilangnya nyawa adiknya gitu kan, dan bahkan hilang pelaku juga hilang nyawanya ya. Iya ya, open ending sebetulnya ya, kita nggak tahu hilang betulan atau enggak gitu ya. Tetapi ternyata dari satu masalah itu kan bisa kemana-mana efeknya ya, yang ternyata ya kita harus serahkan pada hukum positif yang sudah lebih memadai, yang sudah lebih memiliki nilai keadilan itu tadi, ketimbang hukum adat yang hanya menilai kolektif saja. Tadi betul ya yang disampaikan, hanya menjaga secara kolektif saja, tetapi ternyata keadilan kan nggak terwujud gitu ya. Maka sebetulnya kan kita mempertanyakan lah, hukum hadir buat apa dong kalau ternyata keadilannya nggak terwujud nih gitu kan. Oke teman-teman, mungkin ini kita udah sampai di akhir diskusi dalam replik kali ini. Semoga teman-teman yang setia menonton dan mendengarkan mendapatkan insight yang baru terhadap apa yang sudah kita bahas. Dan juga semoga teman-teman Spotify, Instagram, YouTube, BEM FH UPN Veteran Jakarta dapat menikmati replik hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa semuanya.